Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Mohon maaf ya jika materi kemarin kita terkendala karena memang keadaan saya kurang sehat. Setelah beberapa hari saya melakukan perjalanan ya. Mohon maklum ya teman-teman. Kemudian sebenarnya kemarin itu materinya adalah amunisi untuk menyiapkan amunisi untuk menulis gitu. Jadi ketika menyiapkan amunisi ini ada beberapa hal yang harus disiapkan ya teman-teman. Salah satunya adalah mendalami ide, kemudian riset untuk mengumpulkan bahan tulisan, kemudian mendalami tema dan topiknya, kemudian yang terakhir adalah membuat judul. Jadi 4 poin itu yang menjadi modal kita untuk memiliki amunisi menulis. Jadi untuk kali ini saya akan sambung lagi materi yang kemarin, karena yang kemarin kita sudah mengenal artikel, kemudian mendalami ide ya. Untuk kali ini adalah materi kaitannya dengan riset. Oh ya, mohon maaf teman-teman, karena saya belum bisa menyiapkan modul ataupun e-book yang bisa dibaca oleh teman-teman, sehingga saya materinya ya dengan voice note seperti ini ya. Nanti lain waktu jika memungkinkan maka materi ini akan saya tuangkan dalam bentuk tulisan, nanti teman-teman bisa download insya Allah ya teman-teman ya. Oke, baik, kita mulai untuk amunisi yang kedua, yaitu riset mengumpulkan bahan tulisan. Jadi riset ini adalah hal yang paling penting untuk teman-teman lakukan sebelum mulai untuk menulis. Semua jenis tulisan, baik itu fiksi ataupun non-fiksi, semuanya butuh riset. Kenapa? Agar tulisan kita itu realistis gitu, tidak mengada-ada. Karena membayang-bayangkan sesuatu yang kita belum tahu kebenarannya begitu. Walaupun fiksi juga harus seperti itu, harus realistis dalam penggambarannya. Apalagi jika tulisan kita tuh butuh pendalaman informasi, data, keterangan, pernyataan dan lain sebagainya, maka itu kita butuh banget untuk riset gitu ya. Nah, jika teman-teman harus fokus membahas riset untuk bahan tulisan artikel dan esai, dalam banyak hal riset ini sebenarnya hampir sama metodenya ya. Ada beberapa tahapan riset untuk mengumpulkan bahan tulisan. Kalau saya ringkas itu diantaranya ada beberapa ya. Yang pertama adalah menentukan topik tulisannya dulu. Jadi topik adalah masalah utama yang ingin teman-teman tulis dan bahas dalam tulisan. Untuk artikel, tulisan ini tentu sesuatu yang paling aktual dan viral ya, apalagi jika tujuannya untuk dipublikasikan di koran atau portal online. Teman-teman harus berpacu dengan waktu menulis secepat mungkin untuk mengangkat isu-isu yang lagi hot, yang lagi banyak diperbincangkan gitu. Tetapi beda jika artikel kita dipakai untuk ikut lomba atau diposting di blog pribadi atau media sosial kita. Tentu ini tinggal menyesuaikan dengan tema lomba yang sudah ditetapkan. Kalau mau di posting di blog atau di medsos yang menyesuaikan dengan niche blog kita gitu ya. Yang kedua, buat daftar hal-hal penting apa saja yang perlu teman-teman ketahui untuk melengkapi tulisan tersebut. Misalnya begini, apa masalahnya? Apa informasi penting yang berkaitan dengan topik itu? Kemudian, apa saja data penunjang yang relevan untuk topiknya? Kapan kejadiannya atau peristiwanya? Bagaimana kronologi kejadian itu? Kemudian, seperti apa pendapat para ahli tentang topik ini? Siapa saja yang terlibat dalam kejadian ini gitu ya. Jadi hal-hal itu adalah hal-hal penting yang perlu kita ketahui untuk melengkapi tulisan kita. Nah, kemudian yang ketiga, setelah teman-teman menyusun list apa saja informasi dan data yang diperlukan itu, nah saatnya teman-teman melakukan risetnya. Jika itu topik yang lagi viral di sosmed misalnya ya, maka kita tinggal cari informasi dan data bisa dari Google gitu, dari portal berita atau dari sosial media gitu, lalu dikumpulkan. Bila itu butuh riset lapangan ya, teman-teman bisa lakukan wawancara dengan orang-orang yang relevan atau membuat angket semacam survei begitu ya, berisi pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman susun lalu sebarkan ke beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.
gitu. Itu kalau butuh riset lapangan gitu ya. Saya sangat menyarankan teman-teman juga membaca buku, jurnal, majalah gitu ya, atau media cetak yang lain yang berkaitan dengan topik yang akan teman-teman tulis. Data dan informasi itu bisa jadi tambahan di daftar referensi nantinya gitu, bermanfaat untuk jadi daftar referensi kita gitu. Kemudian yang keempat, jangan lupa menyimpan link media atau blog yang memuat informasi atau data yang teman-teman ambil. Tulis juga judul bukunya apa, penulisnya, penerbitnya, kemudian tahun terbit. Nah, jika itu teman-teman ambil dari buku atau jurnal, ya sama kayak seperti daftar pustaka itu. Begitu juga dengan sumber data atau informasi lainnya, butuh kita catat sumbernya. Namun itu hanya untuk artikel ilmiah ya, maka sumber referensi itu harus dicantumkan begitu. Kalau itu untuk artikel ilmiah. Tapi jika artikel populer yang dimuat di koran atau media online itu tidak wajib ya mencantumkan sumber referensi itu, nggak wajib. Makanya saya lebih suka nulis artikel populer gitu. Nah, dalam artikel populer, apapun jenis dan bentuknya, data dan informasi tersebut porsinya tidak lebih dari 30% panjang tulisan gitu ya. Jadi ini kuncinya, tidak lebih dari 30% panjang tulisan kita. Kalau terlalu banyak data dan informasi yang kita jejalkan dalam tulisan kita, itu bukan artikel atau opini gitu, tapi itu resume atau rangkuman informasi dan data. Nah, karena kuncinya ada 30%, misalnya begini, panjang artikel kita itu 1000 kata, maka maksimal data yang berupa angka dan informasi yang ini juga termasuk kutipan, maka maksimal hanya 300 kata. Ini gambaran untuk umumnya saja ya teman-teman ya, 30% itu. Gitu. Kemudian yang keenam, porsi data dan informasi dalam artikel itu untuk memperkuat analisa kita, untuk membahas masalah yang sedang kita angkat dalam artikel tersebut. Jadi yang kita butuhkan adalah data atau informasi yang relevan saja. Misalnya kita sedang menganalisa dampak geopolitik dari ribut-ribut masuknya kapal Cina ke zona ekonomi eksklusif di Laut Natuna Utara misalnya gitu ya. Tapi kita juga masukkan informasi tentang serangan rudal Iran ke pangkalan militer Amerika di Irak. Nah, ini kan jauh sekali ya. Tentu informasi itu tidak relevan dengan konteks artikel yang sedang kita tulis gitu. Nah, kemudian yang ketujuh, riset ini dibutuhkan sesuai porsi tulisan saja ya. Jika artikel tidak terlalu butuh informasi atau data yang mendalam, jadi teman-teman tidak perlu riset-risetan gitu, apalagi jika topik itu sudah kita kuasai, sudah kita ketahui dengan baik begitu. Riset ya kecil-kecilan saja gitu, tidak terlalu mendalam begitu ya, karena kita sudah menguasai itu dan memahami itu, apalagi kalau itu pengalaman pribadi atau bidang yang memang benar-benar kita kuasai. Kemudian yang kedelapan, ya perlu diingat, dalam mengutip untuk keperluan artikel dibatasi maksimal 3 kalimat saja dari satu sumber rujukan. Jangan sampai seperti resume dari artikel orang lain. Nah, sebab posisi kutipan tersebut hanya membantu menguatkan argumentasi atau pendapat kita dalam artikel itu. Atau juga bisa lebih memperdalam metode atau rumusan yang jika itu untuk esai atau artikel sains dan sejenisnya gitu ya. Nah, kemudian yang kesembilan, ambil referensi paling update dan jangan gunakan data-data yang sudah tidak update gitu atau kurang relevan dengan topik yang sedang kita tulis. Serta kalau mau kutip gitu ya, mau mengutip, kutip tokoh-tokoh penting atau sumber-sumber yang berkaitan dengan tulisan kita. Jangan asal kutip dari blog yang tidak kredibel atau orang-orang yang kurang relevan dengan bahasan topik kita itu. Dan yang terakhir adalah kutip seperlunya saja. Ya, jadi itu adalah tahapan dalam kita melakukan riset untuk kebutuhan menulis kita, untuk mengumpulkan bahan tulisan. Gitu ya, teman-teman.